novel lanjutan dari Laskar Pelangi, yaitu adalah novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Ini menceritakan perjalanan lanjutan dari SD Laskar Pelangi itu, yaitu ketika dia masuk ke SMA. SMA-nya juga menarik, kisah perjalanan hidup SMA di pedalaman ketika guru benar-benar masih mengenal muridnya, karena mendidik bukan hanya mengikuti kurikulum, tapi juga mendidik karakter. Aturan-aturan seperti kayak tidak boleh menonton bioskop itu benar-benar diterapkan. Artinya memang kayak masih semi-semi pendidikan orang tua ke anak remajanya, tidak hanya ketika ngomongin kurikulum pulang sekolah ya bodo amat. Ini sangat-sangat kental di desa-desa pedalaman, di tempat-tempat yang mungkin siswanya sedikit, sehingga guru-guru kenal siapa orang tuanya, siap di mana rumahnya, apa kesehariannya, penghasilan orang tuanya berapa, itu kayak masih sangat terasa. Yang menarik dari pelajaran ini adalah ketika si Ikal dan juga temannya Arai berhasil kuliah di Eropa. Mereka merantau ke Jakarta, bekerja satu di kantor pos, satu lagi kerja di Kalimantan, sampai akhirnya bisa mendapatkan beasiswa di sana. Yang menarik adalah memang ketika kita bisa fokus banget, ini kalau ngomongin real story saat ini, Anda ingin mendapatkan beasiswa di luar negeri, itu kayak pilihannya banyak banget. Misalnya di Indonesia sendiri ada LPDP dari Kementerian Keuangan, dari tiap negara juga ngasih, mau AAS, ADS, Fulbright, ada Chevening, itu ngasih semuanya, di semua negara ngasih. Ada juga beasiswa lembaga-lembaga internasional, misalnya Asian Development Bank, IDB, mereka nggak bikin beasiswa. Belum ditambah beasiswa universitas, banyak universitas-universitas yang ngasih beasiswa buat mahasiswa asing. Dan ditambah lagi, selain universitas ada juga namanya beasiswa profesor. Jadi profesor-profesor pembimbing ini juga bisa ngasih beasiswa rekomendasi. Jadi kayak banyak banget opsi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri. Kuliah di luar negeri tidak sesulit itu. Saya sendiri beruntung ketika kuliah di luar negeri mendapatkan beasiswa dari pemerintah negara setempat. Itu kayak sesuatu yang memang kalau kita ngeplay 10 beasiswa dan kita mempelajari gitu syarat-syaratnya apa aja, itu akan sangat membantu kita untuk bisa sampai ke sana. Kalau kita mulai ngobrol sama 30 orang teman-teman yang sudah berhasil mendapatkan beasiswa, itu membantu sekali. Inspirabook, Inspira Solution waktu itu membantu itu untuk kayak yuk kita kasih akses ketua PPI Inggris ini, ketua PPI Permenias Amerika ini, ketua PPI Australia ini, sehingga ketika berhasil ngobrol sama orang-orang yang sudah terbaik di sana, banyak banget cara, dari mulai cara bikin CV-nya gini, cara bikin surat rekomendasinya ini, cara bikin cara ngadepin interviewnya gini. Kalau kita udah tahu bocorannya, kemungkinan besar dapetin beasiswa jadi kayak jauh lebih mudah. Dan beasiswa tidak cuma yang terkenal, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali beasiswa tidak terkenal yang bisa memungkinkan Anda mendapatkan beasiswa kuliah di luar negeri. Ini pun yang terjadi di film ini. Jadi kayak ketika dia mendapatkan beasiswa itu juga menarik, ternyata bisa juga. Mantap.